Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn, dan ini adalah bacaan cinta general love reading. Ini bisa resonate bisa tidak, dan ini untuk yang single maupun yang sudah punya pasangan. Yang sekarang untuk yang single dulu ya. Saya pakai reader white tarot untuk kalian single Capricorn. Oh ya, saya ada Capricornnya juga di ascendant saya. Oke. So, kata orang tampak luar saya itu Capricorn banget, agak sedikit jutek gitu tampak luarnya, padahal saya Virgo gitu ya. Ascendant memang tampak luar dari seseorang ya, biasanya itu yang terlihat. Oke. Oh wow, tampaknya single and happy ya. Single and happy nih Capricorn, karena kartu pertamanya aja The Cups. Cups itu tentang cinta. Ada loh zodiak yang pada saat saya buka tentang percintaan, cupsnya nggak keluar satupun. Pusing kan? Orang tentang cinta tapi kok nggak ada cups gitu kan? Yang keluar malah yang lain-lain kayak sword, wand, itu kan aduh, kayak ada masalah, ada rintangan, something like that gitu yang bikin sedih. Tapi untuk Capricorn enggak lah ya, masih baik-baik saja. Oke, good. Kartunya kalian tuh. The Devil. It's you. Aduh, jangan sedih ya dibilang Capricorn itu the devil. Tapi ini bukan tentang sesuatu yang gimana-gimana kok, tenang aja. Buat saya ada kan yang bilang, aduh kartu The Devil itu kartu yang jahat gitu. Mana ada kartu jahat? Yang jahat tuh orang biasanya, ya nggak sih? Masa kartu dibilang jahat? Udah tahu manusia tuh yang jahat. Oke. Si single Capricorn ada Knight of Cups. Ih, ada yang jatuh cinta sama kalian loh. Ada yang akan datang kepada kalian. Oke, sudah datang. Akan datang waktu saat ini lagi PDKT gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf dulu kalau suaranya bising ya, tidak clear karena emang ini tempatnya tidak kedap suara, itu satu. Yang kedua, deket sama jalan besar. Dan saya ada di Manado sekarang. So, tiap hari itu mobil-mobil yang lewat luar biasa. Dan kalau saya kesiangan ya judulnya begini deh, banyak banget suara-suaranya, kecuali kalau saya bangun pagi banget yang masih sepi ya mungkin nggak kayak gini, jadi mohon maaf ya. Oke, balik lagi ke kartunya Knight of Cups. Ada yang datang ke kalian loh, single Capricorn ya kan, lagi ini PDKT atau akan, kalau memang belum ya akan gitu ya, akan ada orang yang datang ke kalian kemudian jatuh cinta sama kalian atau menawarkan cinta untuk kalian. Asik. Oke, terus ya nanti saya kasih tahu nih yang seperti apa orangnya. Ya, ada Three of Cups untuk kalian dan it's really happy. Ini adalah situasi yang membahagiakan untuk kalian. Kenapa? Karena yang ngedukung kalau si dia akhirnya nanti jadian sama kalian itu teman-teman kalian, teman-temannya dia juga dukung gitu. Orang tersebut memang lovable gitu, dan mungkin punya banyak teman, dan dia orangnya tuh supel gitu ya, jadi punya banyak teman, kemudian menyenangkan. Jadi teman-teman kalian pun bilang, nih kayaknya oke nih sama si Capricorn, kalau jadian asik nih gitu ya. Jadi ya mendukung lah ya, teman-teman kalian mendukung, sekitar kalian mendukung, keluarga juga bisa mendukung nanti kalau memang jadi terus dikenalin gitu kan.
Iya, nggak mungkin lah ya kalau baru ketemu terus langsung dikenalin. Ada yang kayak gitu, ya mungkin ada ya. Tapi ya biasanya kan perlu waktu untuk dikenalkan kepada keluarga. Tapi kalau teman-teman kan bisa dengan mudah dikenalkan gitu ya. So, untuk kalian yang Capricorn dan lagi menunggu seseorang, ya dia datang, oke, dan Em, itu bukan orang dari masa lalu, tapi itu adalah orang yang baru ya, yang baru kan kalian kenal dan bukan mantan juga. So memang benar-benar orang baru. Mungkin orangnya sudah kalian kenal beberapa waktu, tapi akhirnya dia bilang bahwa dia suka sama kalian itu baru gitu loh ya. Intinya bukan mantan lah yang datang gitu ya, bukan mantan, oke? Oke, ada Five of Pentacles. Five of Pentacles. Nah, untuk kalian yang memang menginginkan seseorang yang bersama kalian, yang seperti saya tadi bilang, ini orangnya mungkin kalau di pergaulan itu oke ya, bisa bergaul dan menyenangkan. Nah, kalau si Five of Pentacles ini bilang dia orangnya suka apa ya? Hmm, Gini ya, ada orang-orang yang kalau mendekati seseorang itu mungkin tidak terlihat atau diem-diem aja atau tersembunyi gitu. Nah, orang yang ini yang mendekati kalian si Capricorn itu bukan tipe yang kayak gitu, tapi dia terang-terangan kayak bener-bener menunjukkan gitu kalau dia tuh suka sama kalian. It's like nggak bilang begging juga sih, tapi kayak ayo dong kita jalan, ayo dong kayak gitu-gitu yang terus menerus. Dan untuk si Capricorn kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu mungkin tidak menyenangkan ya. Oke, saya ada Capricornnya juga. Kalau buat saya, kalau ada orang yang terlalu menggebu-gebu di depan, itu justru saya pertanyakan gitu. Ini maksudnya apa nih gitu. Kalau saya lebih suka orang yang biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Kalau ketemu orang yang terlalu terlalu dalam segala hal tuh, itu justru dipertanyakan gitu. Kalau saya, pendapat saya. Tapi kalau untuk kalian ya terserah. Tapi saya rasa Capricorn bukan orang yang suka lebay-lebay gitu, enggak, cenderung mellow sih ya kalau si Capricorn ya. So kalau ada orang yang seperti itu ke kalian, kalian malah ngerasa ya kesian juga sih kalau tidak ditanggapin gitu ya. Oke, tapi kalau memang kalian suka dan mau ditanggapin ya silakan. Tapi kalau enggak juga ya jangan maksa gitu. Kan nggak ada pemaksaan di sini. Silakan kalian kalau mau ya bilang mau, kalau enggak ya bilang enggak. Tapi intinya orang tersebut memang bukan orang yang diem-diem aja, tapi memang orang yang eager untuk mendekati si Capricorn gitu ya. Kemudian ada Eight of Swords yang terbalik. So orang tersebut bebas dalam menyatakan pendapat, dalam arti dia bukan orang yang tertutup. So dia lumayan terbuka dan dia membebaskan diri untuk ngomong apa aja sejujur-jujurnya kepada si Capricorn. Seorang tersebut juga tidak terikat dengan masa lalunya, kemudian bukan orang yang berpandangan sempit. Jadi memang orang yang lagi ngedeketin si Capricorn ini orang yang cukup terbuka. Kalau kalian oke dengan itu, so silakan diteruskan ya. Kemudian ada Knight of Swords. Ya yang saya bilang tadi, orangnya cukup eager, cukup punya keberanian untuk deketin si Capricorn dengan segala cara, upaya. Dan mungkin kalaupun si Capricornnya agak kesel karena ngerasa apaan sih kayak gini-gini dideketin gitu ngedeketinnya begitu amat gitu ya, ya bilang aja kalau kalian tidak suka dengan caranya. Tapi kan kalau kalian suka sama orangnya nggak apa-apa dong, ya kan. Dia juga cukup tokatif orangnya, banyak ngomong, banyak melakukan pendekatan-pendekatan, bukan cuma sama kalian, dia juga mendekati lingkungan kalian gitu ya. Orang yang seperti itu mungkin bagi si Capricorn agak
gimana ya, karena Capricorn bukan orang yang bisa mengekspresikan diri dengan baik. Capricorn itu cenderung untuk diem, nutup diri, mellow kayak gitu. Walaupun bisa juga sih terbuka di saat-saat tertentu, tapi pandangan pertama terhadap orang Capricorn itu biasanya oh orang ini tertutup gitu, atau perasa gitu ya biasanya. Nah, si orang tersebut yang lagi deketin si Capricorn itu justru sebaliknya, nggak kayak gitu gitu. Tapi menurut saya kalau kalian adalah dua pribadi yang berbeda, kalau disatukan kan asik, ya gak sih? Kalau sama-sama melo gimana coba nanti komunikasinya? Atau sama-sama menggebu-gebu gitu. Terus gimana dong nanti hubungannya? Ya kan? So, kalau memang dia totally different personality ya, benar-benar personalitinya dia berbeda dengan kalian para Capricorn, dan patut dicoba dong, patut dicoba, oke? Apalagi yang terlihat dari si dia yang lagi ngedeketin si Capricorn, ada Ace of Pentacles yang terbalik. Oke, dalam hal karir mungkin dia belum cukup mapan, belum bukan berarti tidak ya, karena dia berusaha untuk itu. Seperti yang saya bilang, orangnya cukup eager, cukup penuh dengan tantangan untuk melaksanakan sesuatu. So perlu dipertimbangkan kok ya, nggak jelek-jelek amat karirnya, tapi dia sedang berjuang untuk itu, sama seperti dia memperjuangkan kalian, dia memperjuangkan karirnya. So it's good daripada orang yang diam-diam baik ya kan, terus kau rebahan mau tuh sama yang kayak gitu. Enggak dong ya, harus dengan orang yang mau usaha, dan usaha apapun itu harus dihargai ya Capricorn. Terus apalagi ini The Devil yang terbalik ya. Ini kartunya kalian ya, walaupun dalam posisi terbalik tapi tetap aja The Devil adalah Capricorn ya. Oke. Nah, kalau orang tersebut apakah mempunyai niatan yang enggak sama kalian? Enggak, niatnya baik-baik saja. Kemudian ya tidak ada niatan buruk untuk orang tersebut mendekati kalian karena ada udang di balik batu. Enggak kayak gitu. Yang seperti saya bilang, dia cukup blunt, cukup tokatif juga ya, cukup banyak ngomong juga, tapi juga cukup jujur untuk mengatakan siapa dirinya. Mungkin terlalu jujur sampai Capricorn bisa aja terkaget-kaget ya dengan itu, ya lo nih orang jujur amat gitu. Tapi itu lebih baik ya dibandingin kalau orangnya misterius menyembunyikan sesuatu, tiba-tiba ternyata psikopat lagi. Ya enggak lah ya, nggak bisa yang kayak gitu kita masukin ke dalam kehidupan kita, please lah ya. Mendingan orang yang kelihatan dan benar-benar ya apa adanya, itu lebih baik sih. Dan orang tersebut yang lagi deketin si Capricorn yang seperti itu, kalau belum ada ya nanti ada, tenang aja, ada dalam waktu dekat untuk si Capricorn yang single. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, pada saat kalian bilang nggak mau dan semesta mencatat itu dan akan memberikan jalan yang lain, tentu saja. Tidak ada pemaksaan di sini. Free will. Jadi kalian bisa menentukan hidup kalian sendiri, mau atau tidak ya. Oke. Ada Page of Sword, oke. Ya ada banyak kabar-kabar yang baik tentang dia, kabar-kabar tentang orang tersebut, dan orang tersebut memang masih baru kalian kenal, bukan orang lama juga ya. Terus apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia maupun kehidupan kalian mungkin tidak bersinggungan satu sama lain selama ini, karena memang kalian dua pribadi yang berbeda. So patut dicoba Capricorn kalau kalian suka ya sama orangnya. Karena ini ya ada The Temperance sama The Magician di kartu terakhir kalian. Oke. Kalian mempertimbangkannya dengan sangat gitu. Mempertimbangkannya tuh dengan luar biasa, bukan
sekedar mikirin doang, tapi kalian mempertimbangkan segala hal tentang si dia ini gitu ya. Tapi saya mau bilang everything is possible, so apapun pertimbangan kalian silahkan dipertimbangkan, tapi apapun bisa terjadi. Makanya inginkan yang baik-baik aja, mohonkan yang baik-baik aja, doakan yang baik-baik aja ya Capricorn. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, bilang nggak mau, terus terang aja. Oke, yang selanjutnya ada Whisper of Love, dan ini adalah pesan untuk kalian yang single. Oke. Dan satu dari Oracle card, Love Oracle card. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Oke, kalau memang kalian suka, ekspresikan lah ya. Nggak usah diam-diam aja, bilang suka. Nggak usah apa gengsi-gengsian gitu ya. Kalau nggak suka juga ya bilang lah, jujur aja. Kasihan jangan di PHP-in ya. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Oke, kalau memang memerlukan bantuan dari sekitar kalian, mereka mau kok membantu, dalam arti mencari tahu siapa orang tersebut sebelum kalian menjalani hubungan. Bisa juga. Oke. Lanjut dengan not enough. Frustration in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue, jealousy. Oke. Nggak cukup katanya, not enough. Ini ada jealousy dan lain sebagainya, self-sabotage, frustrated in relationship. Mungkin kalian mempunyai masa lalu percintaan yang buruk, yaitu jangan jadi patokan untuk hubungan yang baru gitu. Yang ini ya udah healing aja dulu ya. Kalau memang perlu self healing, mungkin itu yang membuat kalian agak sedikit mempertimbangkan. Dan saya tadi bilang kan, kalian mempertimbangkan ini dengan sangat gitu, nggak cuma sekedarnya. Ya itu terjadi mungkin karena memang kalian nggak percaya bahwa orang tersebut akan memiliki hubungan yang solid dengan kalian gitu. So ya nggak apa-apa, pikirin aja. Nggak ada yang salah dengan mempertimbangkan segala sesuatunya supaya menjadi lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah untuk kalian yang couple, yang udah punya pasangan ya. Apa pesannya? Oke, saya taruh di sini dulu. Saya pakai deck yang berbeda ya, ini Wheel of the Year. I need one more please. Oh, thank you. Baiklah, untuk kalian yang couple, ada Eight of Swords yang terbalik. Kalau dilihat situasinya sih ya nggak buruk, walaupun luar biasa cinta juga enggak, tapi ya segala mimpi buruk kalian yang kemarin-kemarin itu sebenarnya nggak terjadi di hubungan yang ini. Jadi hubungannya sebenarnya baik-baik saja, tapi memang ya pasti ada masalah lah ya. Namanya sebuah hubungan tuh nggak mungkin kayak 100% mulus gitu, apalagi kalian dua orang yang berbeda. Ya tentu saja pasti akan ada gelombang di sana sini, naik turun di sana sini, tapi segala sesuatu yang sudah terjadi kemarin-kemarin di mimpi buruk kalian mungkin di hubungan yang sebelumnya itu tidak terjadi di hubungan yang ini, atau mungkin ada salah paham dan apapun peperangan di antara kalian di hubungan yang ini, ya udah tinggalin aja, nggak usah di terus menerus menjadi concern kalian atau fokus kalian, karena ya seperti saya bilang, di sebuah hubungan itu pasti ada masalah, pasti ada. Nggak ada hubungan aja ada masalah. Ya kan, apalagi dua orang yang mau menyatukan diri itu akan susah sekali. Oke, ada the Temperance. Oke, dipertimbangkan lagi segala sesuatunya. Apakah kalian menginginkan hubungan yang solid? Di sini saya bilang kalian punya cinta juga kok sama dia, dan ada usaha, ada Prince of Knight of Salis ya. Ada yang berjuang untuk cinta ini, dan saya rasa ini juga wow.
Oke, ntar lah sampai ke situ ya tuh kartunya. Soalnya begitu saya lihat, astaga, baru nyadar. Oke, secara emosional memang hubungan ini sangat mengaduk-ngaduk perasaan ya. Wow. Jadi diperlukan pertimbangan kalian untuk ini diterusin atau enggak ya Mbak Lucy gitu ya. Aduh, kalau ada pertanyaan itu di kolom komentar saya sungguh tidak bisa jawab. Kenapa? Karena itu personal banget gitu. Bagaimana saya bisa menjawab karena saya tidak tahu cerita kalian kecuali kalian datang kepada saya untuk personal reading dan saya bisa melihat secara keseluruhannya. So, untuk pertimbangan yang harus kalian lakukan silakan pertimbangkan saja apapun itu ya, mau diteruskan atau tidak, it's your choice, itu kesepakatan dari kalian berdua sih. Soalnya saya ngeliat ya ampun, ntar deh ya, duh nggak sabar mau ngomong yang itu nanti ya. Ini ada Three of Pentacles sih yang terbalik, oke. Salah satu dari kalian, either kalian atau orang yang dealing dengan kalian itu mulai berpikir ulang tentang ya apakah hubungan ini bisa diteruskan atau enggak gitu sih. Padahal sih ini nggak tentang yang jelek-jelek sih gitu ya. Sebenarnya masih ada harapan, masih ada. Tapi kenapa dipertanyakan? Aduh, saya nggak ngerti juga nih Capricorn. Kenapa dipertanyakan? Ya mungkin ada hal-hal yang memang menurut kalian harus dipertanyakan, kalau nggak bisa diteruskan ini hubungan, something like that. Dan ya kalau itu yang terjadi, dan ya sudahlah, pilih yang terbaik aja ya Capricorn. Oke. Ada Knight of Pentacles, sebenarnya hubungannya cukup solid sebenarnya. Bisa yang saya bilang tadi masih bisa diusahakan karena ada Knight of Salis atau Knight of Cups di sini. So hubungannya cukup solid, bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, bisa jadi manis lagi seperti dulu. Tapi mungkin memang beberapa masalah yang menguras emosi itulah yang membuat kalian mempertanyakan lagi gitu tentang hubungan ini. So ada Queen of Swords, ada King of Swords. Dua-duanya divine feminine dan divine masculine-nya tuh sama-sama emosional di sini ya. Berarti memang ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki sih. Memang perlu dibicarakan masing-masing dengan apalagi yang ada di sini. Mohon maaf ya kalau ada bunyi-bunyian keras gitu. Oke, secara emosional kalian berdua memang harus duduk bareng, dinginkan kepala dan bicarakan. Oke. Ada Six of Cups. Ini ada jealousy ya, ada kecemburuan gitu, dan berpikir bahwa mungkin ada yang sudah ngelirik-lirik orang lain gitu, entah yang cewek entah yang cowok ya. Saya nggak lihat di sini ada Three of Swords ya, orang ketiga atau apapun itu yang berhubungan dengan orang lain. Menurut bacaan yang ini atau tarot yang ini adalah pure kalian berdua aja yang punya masalah gitu. Kalau kalian berantem karena kecemburuan atau kecurigaan, itu sebenarnya nggak itu gitu. Fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah sebenarnya kalian berdua yang harus menyatukan pandangan kalian, visi misi kalian ke depan supaya itu menjadi lebih baik gitu. Atau goalnya mau dibawa kemana sih? Kalau udah nggak satu visi ya susah untuk diteruskan. Selama itu masih ada satu goal yang sama, satu visi yang sama, satu misi yang sama, dan kalian bisa menyatukan hal-hal tersebut dengan berkomunikasi dengan baik gitu.
Karena kalau komunikasi yang terjadi di sini emosional aja yang ada gitu. Dan bagaimana kalian bisa berkomunikasi secara baik kalau emosi yang dikedepankan. Kalau perlu salah satu ngalah lah gitu ya. So yang seperti saya bilang, saat kalian ngerasa yang lain itu mungkin bersama yang lain gitu ya, ada yang cheating, enggak sih, saya nggak ngelihat ini gitu. Kayaknya memang kalian punya trauma masa lalu atau pengalaman di masa lalu di mana pasangan kalian cheating. Jadi entah kalian, entah orang yang dealing dengan kalian ya, ini bisa vice versa ya, energinya bisa terbolak-balik. Jadi itu kayak jadi masalah gitu, setiap kali cuma accusing aja, curiga, bilang oh kamu sama si A ya, sama si B ya gitu. Kayak ada kata-kata seperti itu gitu. Ini makanya secara emosi, secara emosional ada masalah di percintaan kalian gitu Capricorn. Oke, sih ada King of Sword, tadi ada Queen of Sword, sekarang King of Sword. Memang benar-benar ada yang nungguin gitu, nungguin kayak ayo kalau berbuat kesalahan sekali aja, awas aja gitu, nanti akan ada keputusan yang diambil gitu. Itu makanya ada temperance-nya ya, lagi mempertimbangkan. Cuma saya mau bilang tolong kesampingkan ego kalian dalam hal ini kalau memang hubungannya mau berhasil gitu. Karena masih bisa diusahakan, masih bisa. Kalau enggak, saya akan bilang enggak ya. Saya nggak akan kasih yang bagus-bagus aja tuh, yang jelek-jelek aja di setiap bacaan tarot saya. Setiap bacaan tarot saya selalu saya jujur aja ngomong apa yang ada di kartunya gitu ya. Karena masih ada Knight of Chalice, Knight of Cups, dan ini masih bisa diusahakan sebenarnya. Walaupun ini ada yang berpikiran gue tungguin nih sampai ada kesalahan gitu kan, sekali salah udah kita udahan kayak gitu ya, pertimbangannya kayak gitu. Tapi please dipikirin lagi hal-hal yang bagus tentang percintaan kalian, hubungan kalian, hal-hal yang menyenangkan yang bisa diteruskan daripada langsung memutuskan sesuatu hingga nanti bisa kalian sesali di kemudian hari ya. Yang seperti saya bilang udah 2 kali tadi, saya bilang nih yang ketiga kali ya, 1 kali lagi dapat piring cantik ya. Oke, masih ada Knight of Chalice atau Knight of Cups, bisa diperjuangkan. Bisa. Siapa yang memperjuangkan? Ya kalian lah. Masa orang lain? Orang lain mah cuma bisa kasih saran, kasih pendapat. Pembaca tarot cuma bisa ngasih tahu doang. Tapi kalau kalian nggak mau denger, ya kan nggak bisa juga terlaksana gitu. So komunikasikan lagi. Nah, memang benar harus dipertimbangkan. Benar banget. Tapi bukan mempertimbangkan untuk akhirnya putus, nggak kayak gitu. Ini harus diperjuangkan, apapun itu harus diperjuangkan. Jangan menyerah di tengah jalan atau menyerah sebelum waktunya, sampai nanti ada hal-hal yang kalian sesali pada saat kalian sudah memutuskan dan akhirnya terus break up gitu hanya karena kecemburuan tadi ya, ada jealousy tadi, dan mungkin itu cuma ada di kepala kalian aja, di kenyataannya nggak kayak gitu loh Capricorn. Oke. Yang kartu terakhir adalah Ten of Swords ya. Kan ini diri kalian sendiri aja. Oke, bisa terbolak-balik, bisa diri dia aja. Tapi kan ini kartu yang saya bacakan untuk Capricorn. So siapapun yang lihat ini adalah it's all about you gitu loh. Bukan tentang orang ketiga. Ini tentang kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Itu aja yang perlu kalian ingat. So untuk mengatasi ini ya kalian berdua gitu. Bukan tentang orang lain, bukan tentang orang pihak ketiga. Ini hanya tentang kalian berdua aja yang bisa menyelesaikan. Oke, Capricorn. Kalau saran saya sih ya selesaikanlah dengan baik-baik gitu, maksudnya
bicarakan dengan baik-baik, bukan selesaikan masalahnya, bukan hubungannya, selesaikan masalahnya dengan baik-baik gitu. Ya benar, temperance-nya benar bilang perlu dipertimbangkan, benar banget. Tapi ingat, pertimbangkan untuk menjadi hal yang lebih baik, bukan pertimbangan untuk putus semena-mena gitu. Oke, kalau ada yang bilang di situ, tapi Mbak Lucy ini toksik, ya udah, kalau toksik ya udah gitu. Tapi kan kadang-kadang orang dengan gampang menghakimi bahwa ini toksik gitu. Padahal mungkin sebenarnya bukan. Atau kalian yang toksik, jadi jangan-jangan. Sorry, saya tidak menghakimi, tapi maksud saya jangan gampang juga bilang ini toksik gitu. Toksik itu adalah hal terakhir yang perlu jadi pertimbangan lah ya. Harusnya ya memang. Oke, ini saya ambil lah. Ada 2 yang jatuh. Oke, untuk penutupnya ada 2 kartu dari Whisper of Love. Yang ini adalah Love is all around you. Sih, sebenarnya cinta masih ada kok di sekitar kalian. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this is as truth. Sebenarnya masih ada cinta di antara kalian, masih ada cinta di antara kalian, cuma kalian aja yang nggak melihat itu gitu. So balik lagi aja ke situ. Oke, lanjut dengan choose love. Pilih cinta. You always have choice. Make yours with love. Oke, pertimbangkan itu dengan cinta ya. Oke, Capricorn, ada kaset, ada date. Saya baca kaset dulu ya. Outdated thinking, conditioning, replying event, over in your head. Oke. Ya, kalau ini memang sebuah sesuatu yang perlu dipertimbangkan, menurut saya yang perlu dipertimbangkan justru seberapa cinta gitu. Dulu waktu pertama ketemu gimana? Seberapa cinta ini untuk diteruskan? Seberapa cinta kalian pada orang yang di-link dengan kalian? Sampai ini mau diteruskan atau tidak gitu. Jangan bilang langsung ini toxic gitu. Jangan langsung bilang kayak gitu, oke? Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Jangan-jangan memang ada yang udah ngelirik yang lain nih. Kalian bilang oh si dia itu sama si A, si B, si C, ternyata dianya sendiri lagi. Kayak salah satu dari kalian. Makanya saya bilang tadi dari pertama, jangan-jangan kalian yang toxic lagi. Bilang orang lain yang toxic, ternyata diri sendiri yang toxic. So sorry ya, jangan protes ya. Oke, saya cuma ngebacain kartunya. Baiklah Capricorn, sekian saja bacaannya untuk kalian. Saya berharap yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Selalu semangat, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye now.